Cuma persoalan yang perlu kita ketahui bahwa pemahaman tentang Roh Kudus di gereja-gereja yang semuanya punya salib ini beda-beda. Ya, kalau di gereja A, gereja B, gereja D, bahkan ada gereja E. Yang pertama, tidak percaya Roh Kudus. Ada gereja tidak percaya Roh Kudus. Ada yang percaya tapi tidak akui Roh Kudus itu Allah. Ada akui yang ketiga, akui Roh Kudus Allah, tapi tidak akui pekerjaannya. Ya, so menunjukkan. Oke, kita pindah ke tengah. Ada gereja A percaya Roh Kudus. Ada gereja B percaya tapi tidak apa? Tidak akui Roh Kudus itu Allah. Kalian C, akui Roh Kudus Allah, tapi tidak akui atau tidak terima pekerjaannya. Atau tidak terima pekerjaan Roh Kudus. Kemudian yang keempat, akui pekerjaan Roh Kudus, tapi supaya saudara bisa bedakan ya, menganggap pekerjaan Roh Kudus sudah berhenti. Ada lagi. Hapus ini ya. Coba baca Sakaria pasal 4 ayat 6. Satu orang baca. Silakan. Nantian dari depan. Saya boleh. Sakaria pasal 4 ayat 6. Firman Tuhan, maka berbicara lagi ya, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubbabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan roh firman Tuhan semesta. Ya.
Kalau saudara perhatikan dari 5 jenis gereja ini, gereja A, B, C, D, dan E, saya harus perhatikan begini. Kalau gereja lahir di hari Pentakosta, berarti gereja tidak boleh pisah dari Roh Kudus. Amen. Jadi gereja tidak bisa pisah dari Roh Kudus. Tapi kenyataan sekarang ini gereja, kalau saudara melihat secara denominasi, kita tidak bisa menyebut denominasi ya, tapi kita bisa kelompokkan. Ada gereja sampai hari ini tidak percaya Roh Kudus, artinya Roh Kudus cuma dianggap sebagai sebuah kuasa atau urapan, tapi dia tidak diterima sebagai sini ada satu poin lagi, tidak diterima sebagai Allah, ya. Mereka tidak percaya. Tapi ada yang sudah maju, mereka percaya Roh Kudus. Roh Kudus itu ada, tapi Roh Kudus bagi mereka tidak diakui sebagai Allah. Jadi Roh Kudus hanya kuasa. Kemudian ada satu sebenarnya antara B dan C. Roh Kudus diakui sebagai Allah, tapi tidak diakui sebagai pribadi. Pribadi artinya bisa ngomong, bisa merasa, bisa tersinggung, bisa sedih. Kemudian yang ketiga, akui Roh Kudus Allah, tapi tidak terima pekerjaan Roh Kudusnya. Manifestasinya ditolak, urapannya, hadiratnya ditolak. Makanya beberapa gereja terjebak pada liturgi, terjebak pada tradisi, atau terjebak kepada budaya, atau kepada aktivitas sosial, karena Roh Kudus tidak diterima pekerjaan. Ada, ya, mereka yang mengaku ini. Kalau saya mau kasih dia punya nama-nama gereja, gampang saja ini. Kelompok orang secara gereja lokal dan secara denominasi. Hati-hati sekarang, kalau yang ini pada istilahnya kebablasan. Ya? Karena begini, orang pada sibuk mengejar karunia. Hati-hati, karunia itu baik, tapi Roh Kudus tidak diberi hanya untuk karunia. Ya. Jadi jangan juga sebaliknya, saudara saking saudara paham bahwa Roh Kudus itu bukan untuk karunia, maka saudara menolak pekerjaan Roh Kudus. Ini ekstrim yang salah lagi, sebelah kiri. Kalau ini ekstrim yang sebelah kanan, terlalu mengagung-agungkan karunia. Kalau ini menolak karunia. Gereja kita tidak. Gereja kita proporsional, seimbang. Kita tahu Roh Kudus untuk apa. Roh Kudus ada di dalam kita, di dalam gereja, untuk membawa orang menjadi serupa Kristus. Amin. Nah, itu yang membedakan. Karena kalau kita kejar, sebab ada gerakan yang kebablasan ini, sampai ada satu ajaran yang muncul, Allah Tritunggal, ya, Tritunggal. Kalau saudara pelajari Tritunggal di dalam Alkitab, pusatnya siapa? Yesus. Nah, Yesus. pusatnya Yesus Kristus. Bapa memberikan segala nama, toh? Ya. Segala kuasa, segala otoritas, setiap lutut, setiap lidah mengaku. Jadi pusat dari Tritunggal semua berpusat kepada Kristus. Kristus adalah kelembagaan daripada Tritunggal. Kalau saudara mau lihat Bapa, lihat Yesus. Ya.
Haleluya. Haleluya. Dan kalau saudara mau mengerti Yesus, berserah pada Roh Kudus. Amin. Karena Roh Kudus yang akan menuntun kita mengerti Yesus. Amin. Jadi saudara-saudara, kalau ya ada banyak yang miss, tapi semoga kita tidak ya. Kalau orang menyembah Tritunggal antara Yesus dan Roh Kudus, siapa yang disembah? Tuhan Yesus. Siapa yang disembah? Tuhan Yesus. Kristus dan Roh Kudus, atau Yesus dan Roh Kudus. Yang benar adalah kita menyembah Yesus Kristus. Roh Kudus tidak pernah ditulis dia disembah. Tapi pusat penyembahan kita adalah Yesus Yesus Kristus. Jangan salah, karena ada orang mulai apa istilahnya mengagungkan Roh Kudus. Padahal tujuan dari semua pekerjaan Roh Kudus, tujuan daripada gereja mengalami Roh Kudus adalah supaya kita bertemu Kristus. Amin. 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 Kalau ini keliru, maka orang akan berkanjang pada karunia-karunia, mengagungkan Roh Kudus. Sampai ada buku, pernah ada buku, saudara yang senior tahu, pernah ada buku muncul, dia punya judul Selamat Pagi Roh Kudus. Ini sampai ditanyakan, karena akhirnya yang diagungkan adalah Roh Kudus. Padahal yang benar kalau mengagungkan Tritunggal, pusatnya adalah Yesus Kristus. Hati-hati segala sesuatu Roh Kudus. Kadang-kadang mau pinjam doi Roh Kudus, ya, mau pinjam doi pakai Roh Kudus. Jadi kalau saudara perhatikan pelayanan Yesus memenuhi semua agenda Bapa. Amin. Pelayanan Roh Kudus membawa semua orang jadi serupa Kristus. Dan Roh Kudus tidak pernah dalam catatan disembah. Roh Kudus tidak pernah dalam catatan disembah. Jadi kalau terpujilah Yesus, ya, Amin. terpujilah Kristus, Amin. terpujilah Roh Kudus, jarang ada. Jadi kalau kita lihat peran gereja atau posisi gereja sekarang ini, terutama poin yang ini sekarang lagi kebablasan. Kebablasan karena apa? Gereja mengalami Roh Kudus, bukan ini tujuannya. Sekali lagi, gereja mengalami Roh Kudus, bukan ini. Coba, mari kita lihat bukti-bukti dulu ya. Kisah Para Rasul. Pasal 4 ayat berapa itu mulai? Cara hidup jemaat. Ayat berapa? 32, 42, 32. Coba 32 mulai. Silakan baca. Para Rasul 4 ayat 32. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, Ya. tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Ya. Terus, dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Ya. Terus. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Ya. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul.
lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Sampai kelar pasal itu. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Pasal 4 ayat berapa yang mereka berdoa sampai goyang? 1. Ya? 31. 31. Kalau 31 coba baca. 31. Silakan. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Ayat-ayat sebelumnya dari pasal 4 tentang cara hidup jemaat. Coba lihat. Ayat berapa? Ke atas. Doa jemaat. Ya. Cara hidup jemaat. 32 yang tadi. 32 tadi. Oh, sudah ya. Jadi begini yang saya maksud begini. Perhatikan di Kisah Para Rasul, selalu yang namanya karunia-karunia itu menyusul sesudah pengajaran firman, ketekunan, doa, sehati, ya. Jadi karunia-karunia nanti muncul belakangan. Karunia muncul belakangan dalam arti sebagai dampak. Kalau kita bersatu, karunia muncul. Katakan amin. Amin. Kalau kita hidup benar, karunia akan muncul. Tapi karunia tidak datang untuk supaya karunia itu menjadi pusat perhatian. Ya. Pusat perhatian adalah Kristus. Amin. Sekali lagi, karunia bukan pusat perhatian, Amin. tapi Ya. pusat perhatian adalah Kristus. Yes. Jadi kalau ada orang punya karunia nabi, rasul, penginjil, pengajar, gembala, selalu mereka punya karunia beroperasi dalam rangka membawa orang pada Kristus. Ya. Bukan, dan sebaliknya, bukan membuat orang berfokus pada orangnya, atau berfokus pada karunianya, atau berfokus pada Roh Kudus, tapi berfokus kepada Yesus. Kristus Yesus. Perhatikan baik-baik ini ya. Jadi gereja melalui Roh Kudus dalam konteks yang benar, bukan hanya sekedar karunia-karunia. Inilah kesalahan yang sering terjadi karena orang mengejar karunia. Maka orang kadang-kadang menyanjung karunia, menghargai karunia lebih dari menghargai karakter. Karakter lebih tinggi, lebih inti, lebih penting daripada karunia. Karena karunia ada, katakan karunia ada, Karunia ada untuk membangun. untuk membangun. Jadi tidak ada karunia ada untuk merusak. Amin. Jadi kalau ada karunia terus ujungnya merusak, itu bukan karunia. Perhatikan baik-baik, iblis pun bisa menyamar menjadi Malaikat malaikat terang. Jadi jangan mudah terpesona atau mudah tertipu ya. Karena yang paling penting apanya? karakter. Karakter atau buahnya. Ya. Jadi jangan sampai saudara terpesona, apalagi kalau datang orang bisa membangkitkan orang mati. Banyak orang akan hilang kepercayaannya kalau dia bangkitkan orang mati, terus saudara diajarkan sesuatu yang bukan Kristus. Ya. Betapa mudah orang akan keluar dari jalur Kristus. Dan saya percaya bahwa Roh Kudus ada semua demi kepentingan Kristus. Amin. Katakan haleluya. Haleluya. Jadi kita ada di mana? Tidak di A, gereja kita tidak di A, tidak di B, tidak di C, tidak di D, tidak di E. Ya, kita ada di mana? Kita ada di sini. Gereja harus mengalami Roh Kudus dengan agenda bukan agenda Roh Kudus, tapi agenda Bapa. Agenda Bapa tentang gereja adalah gereja menjadi serupa Kristus. Itu goal yang tidak ada tandingannya, Amin. tidak ada saingannya. Amin. Waktu akan membuktikan. Yes, amin. Katakan amin. Amin. Karena ada banyak orang
mengukur jasmaninya, mengukur posisinya, mengukur pengaruhnya. Tapi kalau Bapa di surga ukur karakternya, ukur buahnya. Karena dari buah kita bisa mengenal sebuah pelayanan itu dari Roh Kudus atau bukan. Katakan amin. Amin. Oke, kita akan lanjut dari hapus papannya. Giliran. Mengapa gereja harus mengalami Roh Kudus? Karena satu, Yohanes 16 13a. Yohanes 16 ayat 13a, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Yes. Sebab Ya. Kita perlu mengalami Roh Kudus karena Roh Kudus apa tadi? Memimpin dalam kebenaran ke dalam seluruh kebenaran. Ya, ini luar biasa. Memimpin ke dalam Seluruh kebenaran. seluruh kebenaran. Saya mau tes atau tanya. Kalau kita diberkati, apakah itu kebenaran? ya, Ya. Kalau kita dipakai Tuhan, apakah itu kebenaran? Ya. Tapi apakah itu kebenaran utuh? tidak, Belum. Kata yang penting di sini adalah seluruh. Karena ayat sangat terkenal begini. Kamu membangkitkan orang mati. Coba lihat Matius 7:21. Dan berapa tadi ini? 16. Yohanes 16 13a. Perhatikan, Roh Kudus itu tidak tuntun sebagian, kepada sebagian kebenaran. Kamu bisa penyembahannya bagus, kita jangan negatif thinking ya. Penyembahannya bagus, tetapi kalau tidak menghormati firman, itu apa? Berarti tidak utuh kan? Ya. Tidak seluruh. Dia dengar firman bagus, tapi puji-pujian dia peluk dada, dia santai. Berarti dia benar di mendengar, tapi memuji Tuhan dia tidak tepat. Jadi Roh Kudus itu kalau gereja mengalami Roh Kudus, maka gereja tidak akan dituntun pada sebagian. Halo, banyak gereja kan kelihatan benar, tapi baru benar sebagian. Contoh, Matius 7 tadi siap-siap kan? Benar sebagian. Contoh, kalau saudara dengar kesaksian di mimbar, orang paling suka kesaksian tentang Mujizat. kedua, berkat. Ketiga, Pertolongan Tuhan. dua. Empat, berapa? Apakah mujizat itu salah? Tidak. Apakah berkat itu salah? Tidak. Uang itu salah? Tidak. Urapan itu salah? Tidak. Tapi apakah ini seluruh kebenaran? Belum. Apakah mujizat saja adalah seluruh kebenaran? Belum. Makanya kita butuh Roh Kudus. Sudah bisa memberi, puji Tuhan, tapi memberi saja belum seluruh kebenaran. Sebab kalau kita memberi tidak dengan tulus, belum kebenaran, belum utuh maksudnya. Kalau kita diberkati, punya uang, tapi minta maaf ternyata korupsi, apakah itu berkat? Bukan. Cuma siapa yang tahu? Bukan. Cuma Tuhan yang tahu. Kemudian kita punya urapan, saudara, maaf. Kalau saudara tidak ada Roh Kudus, gereja kita
maka kita akan terjebak di sini. Orang terlalu mengagung-agungkan berkat. Mari saya tunjukkan bukti Ibrani 11. Ibrani 11 Ibrani 11 topiknya tentang Saksi-saksi iman. topiknya tentang saksi iman. Oke. Coba lihat next gilirannya. Ayat 36. 36 mulai. Ibrani 11 ayat 36. Yang keras. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. 37. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesatan dan siksaan. Oke, 36 37 cukup. Sudah tahu orang hidup dalam iman apa semua punya uang? Tidak. Apakah semua punya fasilitas? Tidak. Tidak. Apakah semua punya berkat? Tidak. Tidak. Ayat ini membuktikan sampai digergaji, di penjara. Tapi mereka adalah setara dengan Daniel, setara dengan Musa, setara dengan Gideon, setara. Kenapa? Iman yang benar bukan soal materi. Katakan amin. Iman yang benar bukan soal materi. Jadi kalau ada yang mengajarkan berkat, boleh. Tapi berkat belum merupakan seluruh kebenaran. Karena ada orang sampai mati tidak ada ini. Tidak ada ini. Tidak pernah lihat ini. Saudara perlu bangun iman. Iman itu begini. Kalau cuma iman supaya dapat uang banyak, saudara akan jadi kuat, maka pada saat saudara tidak ada uang, saudara pasti stres. Betul? Kalau cuma saudara punya iman selalu sembuh, maka pada saat saudara tidak sembuh, saudara akan seperti istri Ayub. Bagaimana istri Ayub? Tutupilah alam dan matilah kau. Lain kalau kita sakit karena kita berdosa. Lain ya. Tapi tidak semua doa kita dijawab oleh Tuhan. Itu membuktikan bahwa kita tidak beriman. Katakan amin. Amin. Karena kalau kita selalu patok bahwa harus dijawab, maka Tuhan akan menjadi alat. Katakan amin. Amin. Tuhan itu menjadi apa? Alat. Alat Tuhan. Kalau Tuhan berkati, kita bilang haleluya. Kalau Tuhan belum berkati, di mana Tuhan itu? Tuhan tetap ada. Tuhan tetap setia. Kalau ada uang, abang saya. Kalau tak ada uang, abang petendang. Betul? Keluarga suami istri, fokus saya hanya karena ada doi? Tidak. Tidak ada doi tetap fokus saya. Biar semua baku harga. Haleluya. Jadi kalau saudara gereja mau mengalami Roh Kudus, maka Roh Kudus akan memimpin kita ke dalam seluruh. Jangan puas kalau sudah ada urapan, karena urapan tidak benar. Urapan tanpa penundukan diri. Amin. Katakan amin. Amin. Saudara bayangkan, saya kan sudah pernah kasih contoh. Urapan itu seperti senjata mesin, senapan mesin. Kemudian diberi kepada orang yang tidak dilatih untuk tunduk. Tentara misalnya. Tentara tidak dilatih untuk submit. Terus dia diberi senjata senapan mesin. Coba bayangkan siapa yang dia bisa tembak? Saja. Ya, dia bisa tembak teman sendiri. Betul? Iya. Makanya para tentara dilatih siapa musuhmu. Iya. Dan mereka tidak pernah
Mereka bahkan teman mereka ada tentara yang namanya Ucok Kopassus. Teman mereka dianiaya oleh preman, kemudian premannya masuk penjara. Si Ucok marah dan Ucok permisi ke penjara. Dia bawa senjata, dia tembak tempat preman karena setia kawannya. Cuma ini setia kawan yang salah. Kalau saudara diurapi, ciri-cirinya persis Daud. Ada apa? Penundukan diri. Tanpa itu urapan menjadi urakan. Karena Roh Kudus akan tuntun kita. Proses urapan itu tidak sekadar urapan yang kita perlu. Yang kita perlu adalah urapan dan penundukan diri. Halo. Kalau kita tidak bisa diatur, satu waktu kita akan mengatur orang, betul? Akan menjadi tabur Tuhan, bukan? Betul? Kita biasa tidak mudah diatur, tidak mau diatur. Terus kita mengatur orang, bisa nggak? Tidak. Satu waktu akan terjadi sesuatu. Karena apa? Urapan itu baik, tapi urapan tanpa penundukan diri itu belum utuh, kebenarannya utuh. Belum seluruh kebenaran. Jadi kita butuh Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Roh Kudus akan kasih tahu, bukan cuma itu, bukan cuma penyembahan, bukan cuma pelayanan, bukan cuma berkat, tapi kita semua harus sampai pada seluruh kebenaran. Amin. Kalau seluruh kebenaran itu begini. Kalau saudara jadi serupa Kristus, apa mujizat ada? Ada. Kalau saudara serupa Kristus ada berkat? Ada. Serupa Kristus ada uang? Ada. Serupa Kristus ada urapan? Ada. Tapi ada urapan pasti serupa Kristus? Tidak. Belum tentu. Bisa tangkap? Tidak. Haleluya. Haleluya. Sekarang gereja lagi diuji. Saya ada hadir di sebuah acara. Yang kedua, kita butuh mengalami Roh Kudus karena apa? Yohanes 14 ayat 26a. Next, yang giliran. Yang keras. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yes. Yohanes berapa tadi? 14 ayat 26a. Oke, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, bersyukurlah kita mengandalkan Roh Kudus. Bersyukurlah kita gereja menghargai Roh Kudus. Kita memberi ruang bagi Roh Kudus. Bahkan kita selalu makan firman dan Roh Kudus. Karena Roh Kuduslah yang akan mengajarkan segala sesuatu. Yes. Tapi hati-hati, ajar segala sesuatu. Jangan lupa segala sesuatu ini tidak boleh berlawanan dengan firman atau Alkitab. Firman tertulis. Ini Alkitab artinya firman tertulis. Kalau ada orang bicara, makanya penting sekali baca firman. Amin. Dengar firman. Amin. Selidiki firman. Amin. Jangan dites di ayat mana tadi? Yang tahu di mana. Ya, lupa di mana. Karena terbiasa lupa. Halo, lawan lupa. Lawan lupa. Kalau orang mau tes berapa ayat yang saudara hafal? So umur begini berapa ayat yang saudara ingat? Ada satu jemaat
Coba dengar firman. Pendeta ada khotbah tentang domba dan kambing. Nah, dia agak mengantuk. Pulang bertanya, khotbah apa tadi? Kalau nggak salah, khotbahnya dombing. Domba dan kambing dia gabung. Hati-hati, Roh Kudus akan ajar segala, tapi filternya adalah Firman tertulis. firman tertulis. Jadi kalau nggak baca-baca Alkitab, bisa tertipu? Bisa. Bisa. Karena saudara tahu dari mana nih Roh Kudus bicara? Ya. Roh Kudus bicara sudah tahu dari mana? Cocok sesuai firman. Cocok, tidak Bertentangan. berlawanan dengan Alkitab. Kalau ada Roh Kudus bicara begini, hari ini kamu tidak usah ke gereja. Saya bilang apa? Amin. Karena dia bertentangan dengan ayat apa? Jangan menjauhkan diri Dari pertemuan pertemuan ibadah. Betul? Ya. Jadi kalau ada Roh Kudus misalnya bicara tentang orang itu sudah keterlaluan, jangan diampuni. Benar? Tidak. Kenapa? Ada firman Tuhan. Bertentangan dengan firman tertulis. Kemudian Roh Kudus bicara, Yesus itu bukan anak Allah. Tidak percaya? Kenapa tidak percaya? Bertentangan. Jadi gampang sekali. Cuma masalahnya baca Alkitab dan kita. Ya. Yang baca Alkitab satu kali, bilang amin. Amin. Yang kedua kali, Amin. 3 kali, Amin. 4 kali, Amin. 5 kali, Amin. 6 kali, Amin. 7 kali, Amin. 8 kali, Amin. 9 kali, Amin. 10 kali, Amin. 10 kali Alkitab sudah. Ya. Weh, makanya cepat mengerti firman, dok. Orang cuma teto-teto seperti so tahu semua. Ya. Sekolah teologi 3 bulan seperti semangat segala sesuatu. Orang ini Riki Rambu, kurang Rambu dan ciri sampai hari ini belum mengerti semua. Jadi harus berserah pada Roh Kudus. supaya Roh Kudus ajar. Tapi hati-hati, segala sesuatu yang Roh Kudus ajar tidak pernah bertentangan dengan ini. Yes. Amin. Cuma kalau saudara tahu bertentangan atau tidak, bagaimana tahu? Tidak baca-baca. Boleh tidak duduk dengan kumpulan orang suka gosip? Tidak boleh. Kenapa? Firman Tuhan. Bertentangan dengan Mazmur 1 ayat 1. Orang homo masuk surga atau tidak? Tidak. Karena 1 Korintus 6 ayat 19, banci tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya. Mana tidak pernah baca? Jadi tidak tahu. Terkutuklah orang yang melayani Tuhan dengan lalai. Ya. Betul? Betul. Pernah baca? Ya. Di mana ayatnya? Coba baca. Banyak orang yang pernah baca ayat ini, Yeremia 48 ayat 10. Baca next yang giliran. Jessica, temannya ini Vincent? Elkal Vincent. Yeremia 48 ayat 10. Yeremia 48 ayat 10. Terkutuklah orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai, dan terkutuklah orang yang menghambat pedangnya dari penumpahan darah. Yes. Kalau Roh Kudus bicara, kalau melayani Tuhan kok jangan kalah serius, sis. Melayani Tuhan jangan kalah sungguh-sungguh. Benar itu Roh Kudus? Tidak. Tidak, karena bertentangan dengan Alkitab. Saya bersyukur kalau gereja kita mengandalkan Roh Kudus. Halo, mengandalkan Roh Kudus bukan mengandalkan karunia ya. Beda ya. Mengandalkan Roh Kudus, mengandalkan pribadinya, bukan karunianya.
Halo, saudara tertarik pada Tuhan pada dompetnya atau pada pribadinya? Pada karunia atau pada pribadi Roh Kudus? Pribadi, bukan karunia. Karena karunia bisa diberi oleh iblis atau pekerjaan mujizat bisa diberi oleh iblis. Ketiga, masih ayat yang sama. Halo, Yohanes 14 ayat 26b. Baca next. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Tuh, begitu ya. Yohanes berapa? 14 Yohanes 14. Benar. Gereja harus mengalami Roh Kudus karena Roh Kuduslah yang akan mengingatkan segala sesuatu yang Yesus katakan kepada kita. Oke. Amin. Nah, tapi bagaimana? Bisa nggak Roh Kudus ingatkan apa yang kita tidak pernah dengar? Tidak bisa. Jadi masalah kita adalah Mendengar. harus mendengar. Katakan kiri kanan, harus dengar. Saya saran, saudara, tidak ada iman bisa muncul tanpa mendengar. Amin. Baca ayatnya, Roma Roma 10 ayat 10, 17. 17. Orang kan anggap remeh mendengar firman, ya. Mendengar firman sambil buka-buka HP, sambil chatting, sambil buka apa? Sosmed. Ya, sosmed, keluar masuk. Karena mereka tidak fokus. Nah, orang tidak fokus. Apa beda voice and sound? Yang satu punya makna, yang satu tidak ada. Ya, saudara bisa saja mendengar firman, tapi seperti sebuah sound terdengar, tapi tidak dapat ditangkap maknanya. Tidak ada makna. Karena fokus tidak ada. Orang tidak dengar dengan fokus, tidak tangkap apa-apa. Ya. Makanya tadi jadi zombie, no? Kalau dengar tidak fokus, tidak tangkap apa-apa. Sementara dengar itu adalah awal iman muncul. Amin. Roma tadi Roma 10. Ya, giliran baca. Siapa tadi? Oh, Tanda. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Amin. Perhatikan, tidak ada yang dapat diingatkan kalau kita tidak dengar. Makanya mendengar firman itu penting. Makanya gembala selalu bilang pergi toilet silakan atur yang mungkin bisa diatur supaya waktu dengan firman fokus. Karena seminggu sekali dengan firman, kalau tidak fokus lewat. Kalau dia lewat, maka Roh Kudus tidak bisa ingatkan apa-apa. Dia mau ingatkan apa? Saya kasih contoh. Planet ke-11 apa namanya? Apa ya? Planet ke-11 ada? Planet apa? Saudaranya Pluto. Pluto saja sudah gugur dari planet. Jadi planet tinggal 8. Planet ke-11 belum ada. Jadi kalau saudara mendengar sesuatu yang tidak ada atau tidak pernah mendengar sesuatu, sudah pernah mendengar fisika kuantum? Pernah? Nah, Tahu apa itu? tidak. Oh, saya sedikit singgung ya. Fisika kuantum itu ternyata begini. Partikel
Lebih kecil dari partikel apa? Atom. Atom. Lebih kecil dari atom apa? Sel. Apa? Sel. Kan? Sel. Ion. 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 Oh ya betul. Sini kok garis sweet. Ion ada proton, Proton dan Neutron. neutron, dan elektron. Oh iya. Spion. Proton, neutron. Proton, neutron. Tahu nggak di proton, neutron, elektron masih lagi lebih kecil. Diurai. Di sini ditemukan, oh ternyata di proton, neutron, elektron, ternyata itu penggeraknya adalah sesuatu yang spiritual. Tapi nanti belajar ya. Ternyata materi itu isinya, makanya ada orang sakit bisa sembuh kalau Roh Kudus jamah. Yes. Karena partikel terkecil kan di atasnya ada molekul, Ya. ada sel. Ya. Yang terkecil itu yang paling kecil dan paling canggih atom. Tapi sekarang sudah ini masih dibagi lagi ini. Ternyata di dalam sini itu ada seperti orbit yang begini-begini, bukan materi, tapi sifatnya itu yang disebut fisika kuantum. Di dalamnya yang menggerakkan bukan materi lagi. Buatan spiritual. Nah itu ada yang sudah menemukan, ahli doktor teologi, namanya saya sudah lupa, hubungan antara Roh Kudus dan materi. Saudara belajar fisika. Partikel Tuhan kayaknya. Hah? Partikel Tuhan. Ya. Wih, mantap tahu ini. Saudara tahu apa yang disebut dengan frekuensi? Getaran. Benda yang satu frekuensi akan merespon kalau sama frekuensi. Ya. Betul? Betul. Kalau saudara punya frekuensi tidak sama dengan Roh Kudus, saudara tidak bisa dengar apa-apa. Ya. Ada suara ultrasonik, Ya. ada Ada. hypersonik, dan ada yang di bawahnya. Saudara sebenarnya di alam ini ada 3 jenis suara. Saudara hanya bisa dengar ultrasonik atau suara yang biasa. Suara yang lain saudara tidak bisa dengar. Karena apa? Tidak frekuensi satu frekuensi. Beda frekuensi. Apa yang jangkrik dengar, orang tidak dengar. Kalau orang dengar semua, stres orang semua. Makanya kita disuruh fokus supaya mengingat segala sesuatu yang Yesus katakan. Mesti dengar apa? Firman. Dengar firman. Tadi Roma berapa? Mulai 17. Orang tak putar-putar sini karena memang di sini Tuhan kebutuhan. Amin. Amin. Dengar apa? Firman Kristus. Oh, 2 Timotius 4 ayat 3. Sudah mau tutup ini yang 4. 2 Timotius 4 ayat 3. Timotius 4 ayat 3, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima jalan sehat, tapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Firman kepuasan telinga. Yang Roh Kudus akan ingatkan bukan ini. Yang Roh Kudus akan ingatkan ini. Firman Kristus, bukan firman kepuasan telinga. Kalau saudara suka dengar firman yang puas telinga, memang ada cocok di GBITNL ini. Ya. Amin. Vincent, firman di sini memang firman yang firman Kristus. Firman makanan keras.
Tapi kalau mau cari yang menghibur, memang agak susah dapat di sini. Karena fokus kita adalah menjadi serupa Kristus. firman Kristus. Dengan firman Kristus jadi serupa Kristus. Cuma itu yang Roh Kudus tertarik untuk bekerja sama. Amin. Dia tidak akan menjelaskan, mengingatkan firman lain. Nah, Firman berkat saja dia tidak tertarik. Firman urapan saja dia tidak tertarik. Kalau Roh Kudus tidak tertarik, roh mana yang akan masuk? roh antikris. Roh, itu keras sekali kamu ini. Betul, roh yang lain akan masuk. Karena roh di dunia ini cuma dua yang beroperasi di dunia ajaran. Ya. Roh Kudus dan roh antikris. Semua yang membawa orang keluar dari Kristus namanya Roh antikris. kalau orang baru dengar ini sakit telinga. Setiap yang tidak membawa kita pada Kristus itu bisa disebut roh antikris. Karena cuma dua ini berlawan. Dan kita kalau mau Roh Kudus di gereja kita ingatkan firman yang kita dengar, kita tidak boleh lupa dia tidak ingatkan firman yang lain. Tapi firman yang dia selalu ingatkan adalah ini. Firman yang membuat kita jadi serupa Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita tepuk tangan, haleluya.